Bayangkan sebuah dunia yang terasa asing jika dibandingkan dengan bumi yang kita kenal sekarang. Udara terasa lebih padat setiap kali dihirup, hutan tumbuh sangat rapat dan menjulang tinggi, dan kehidupan darat belum dikuasai oleh hewan-hewan bertulang belakang besar. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, pada akhir periode karbon, dunia berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Pada masa inilah, hidup sebuah makhluk yang hingga hari ini masih memegang rekor sebagai arthropoda darat terbesar yang pernah ada. Makhluk itu bernama Arthropleura. Arthropleura bukan hanya besar, ia berada jauh di luar batas ukuran yang kita anggap mungkin bagi arthropoda. Dengan tubuh bersegmen yang panjangnya dapat melebihi 2 meter dan lebar tubuh yang masif, Arthropleura adalah raksasa sejati di daratan purba. Tidak ada serangga, kelabang, atau arthropoda modern yang mendekati ukurannya. Keberadaan makhluk sebesar ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana bumi pernah memungkinkan makhluk seperti Arthropleura untuk hidup, tumbuh, dan mendominasi daratan? Jawabannya terletak pada dunia tempat Arthropleura dilahirkan. Periode karbon dikenal sebagai masa ketika hutan rawa menutupi sebagian besar daratan. Tumbuhan paku raksasa, pohon purba, dan vegetasi lebat menciptakan lingkungan yang sangat produktif. Fotosintesis berlangsung dalam skala besar, menghasilkan kadar oksigen atmosfer yang jauh lebih tinggi dibandingkan masa kini. Kondisi inilah yang secara tidak langsung membuka pintu bagi kemunculan makhluk-makhluk raksasa. Meskipun sering digambarkan sebagai serangga raksasa, Arthropleura sebenarnya bukan serangga. Ia termasuk dalam kelompok arthropoda darat dan masih berkerabat dengan Myriapoda, kelompok yang mencakup kelabang dan kaki seribu modern. Tubuh Arthropleura tersusun dari banyak segmen keras yang saling terhubung, dilapisi oleh eksoskeleton tebal yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus penopang tubuh. Struktur tubuh ini memberi Arthropleura fleksibilitas untuk bergerak di lantai hutan yang lembab dan tidak rata. Puluhan pasang kakinya menyebar di sepanjang tubuh, memberikan stabilitas luar biasa meskipun ukuran tubuhnya sangat besar. Fosil dan jejak kaki yang ditemukan menunjukkan bahwa Arthropleura mampu bergerak dengan efisien, menyusuri hutan rawa karbon tanpa hambatan berarti. Penemuan fosil Arthropleura di Eropa dan Amerika Utara memungkinkan para ilmuwan merekonstruksi ukuran dan bentuk tubuhnya dengan cukup akurat. Fragmen eksoskeleton dan jejak kaki yang membeku dalam batu menunjukkan bahwa Arthropleura bukan hanya panjang, tetapi juga lebar dan berat. Ia adalah makhluk yang benar-benar mendominasi ruang fisik di lingkungannya. Meskipun penampilannya terlihat mengintimidasi, Arthropleura bukanlah predator puncak. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ia memangsa hewan lain secara aktif. Struktur mulutnya dan pola jejak fosil menunjukkan bahwa Arthropleura kemungkinan besar adalah herbivora atau pemakan material organik yang membusuk. Ia memakan tumbuhan purba, daun paku raksasa, dan sisa-sisa vegetasi yang jatuh ke lantai hutan. Peran Arthropleura dalam ekosistem karbon sangat penting. Dengan memakan material tumbuhan dalam jumlah besar, ia membantu mempercepat daur ulang nutrisi di hutan rawa. Kotoran dan sisa makanan Arthropleura kembali ke tanah, memperkaya lingkungan, dan mendukung pertumbuhan vegetasi baru. Dalam ekosistem yang didominasi tumbuhan, makhluk seperti Arthropleura berfungsi sebagai penghubung penting antara produksi biomasa dan siklus nutrisi. Ukuran tubuhnya memberi perlindungan alami.
hampir tidak ada hewan darat lain yang mampu memangsa Arthropleura dewasa. Amfibi besar mungkin ada, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan atau strategi untuk menghadapi arthropoda sebesar ini. Reptil awal masih jarang dan berukuran kecil. Dunia karbon adalah dunia yang relatif aman bagi Arthropleura. Kunci utama di balik ukuran Arthropleura terletak pada cara arthropoda bernapas. Tidak seperti mamalia yang menggunakan paru-paru, arthropoda bernapas melalui sistem trakea. Oksigen masuk melalui lubang kecil di permukaan tubuh dan mengalir melalui jaringan saluran langsung ke jaringan internal. Sistem ini sederhana tetapi memiliki batas fisik yang jelas. Dalam kondisi modern, sistem trakea membatasi ukuran tubuh arthropoda. Namun pada akhir periode karbon, atmosfer bumi mengandung sekitar 30 hingga 35% oksigen, jauh lebih tinggi dibandingkan sekitar 21% oksigen di atmosfer modern. Oksigen hanya dapat berdifusi sejauh jarak tertentu sebelum tidak lagi cukup untuk mendukung jaringan tubuh. Namun, pada periode karbon, kadar oksigen yang sangat tinggi membuat difusi oksigen jauh lebih efisien. Oksigen dapat mencapai jaringan yang lebih dalam, memungkinkan tubuh arthropoda tumbuh lebih besar tanpa mengalami kekurangan oksigen. Selain oksigen, stabilitas lingkungan juga memainkan peran penting. Selama jutaan tahun, kondisi karbon relatif konsisten. Hutan rawa tidak menghilang dalam waktu singkat dan sumber makanan tersedia melimpah. Dalam dunia yang stabil dan kaya sumber daya, Arthropleura dapat tumbuh besar tanpa menghadapi tekanan evolusioner yang memaksanya untuk tetap kecil. Namun, ukuran raksasa datang dengan harga. Tubuh besar membutuhkan energi besar. Setiap gerakan memerlukan oksigen dan nutrisi dalam jumlah signifikan. Setiap pergantian kulit, proses yang penting bagi pertumbuhan arthropoda, menjadi momen berisiko ketika tubuh rentan terhadap cedera dan stres lingkungan. Tidak ada lingkungan yang bertahan selamanya. Menjelang akhir periode karbon, kondisi bumi mulai berubah. Iklim secara bertahap menjadi lebih kering. Hutan rawa yang luas mulai menyusut dan terfragmentasi. Vegetasi yang sebelumnya mendominasi daratan tidak lagi tumbuh dalam skala yang sama. Perubahan ini berdampak langsung pada atmosfer. Kadar oksigen mulai menurun secara perlahan. Bagi makhluk kecil, perubahan ini mungkin tidak terasa signifikan, namun bagi Arthropleura, dampaknya sangat besar. Sistem trakea yang sebelumnya cukup untuk mendukung tubuh raksasa kini mulai mendekati batasnya. Penurunan oksigen berarti setiap segmen tubuh Arthropleura menerima suplai oksigen yang lebih sedikit. Aktivitas yang sebelumnya mudah dilakukan kini menjadi lebih berat. Tubuh besar yang dulu menjadi keunggulan mulai berubah menjadi beban biologis. Pada saat yang sama, dunia darat mulai diisi oleh kelompok hewan baru. Reptil awal berkembang dengan sistem pernapasan dan metabolisme yang lebih efisien. Mereka mampu hidup di lingkungan yang lebih kering dan tidak terlalu bergantung pada kadar oksigen tinggi. Perlahan, keseimbangan ekosistem bergeser. Makhluk-makhluk bertulang belakang mulai mengambil alih peran dominan di daratan. Dunia yang dulu sangat cocok bagi arthropoda raksasa menjadi semakin tidak ramah bagi mereka. Arthropleura tidak memiliki cara cepat untuk beradaptasi. Ia tidak bisa mengecilkan tubuhnya dalam satu generasi. Evolusi membutuhkan waktu, sementara perubahan lingkungan berlangsung lebih cepat. Arthropleura
tidak punah dalam satu peristiwa dramatis. Tidak ada ledakan besar atau bencana mendadak yang menghapusnya dari muka bumi. Sebaliknya, ia menghilang secara perlahan. Populasinya menurun seiring menyusutnya habitat dan berkurangnya kondisi lingkungan yang mendukung ukuran tubuhnya. Fosil Arthropleura menjadi semakin jarang ditemukan setelah akhir periode karbon. Jejak kaki yang dulu umum di batuan karbon perlahan menghilang dari catatan geologi. Kepunahan Arthropleura adalah hasil dari akumulasi perubahan kecil yang bersama-sama menciptakan dunia yang tidak lagi cocok baginya. Hari ini, yang tersisa dari Arthropleura hanyalah fosil dan jejak tubuh yang membeku dalam batu. Namun warisannya jauh lebih besar dari sekadar sisa-sisa fisik. Arthropleura mengajarkan kita bahwa ukuran dan kekuatan bukanlah jaminan kelangsungan hidup jangka panjang. Kisah Arthropleura adalah pengingat bahwa evolusi sangat bergantung pada lingkungan. Keunggulan terbesar suatu spesies seringkali lahir dari kondisi yang sangat spesifik. Ketika kondisi itu berubah, keunggulan tersebut dapat berubah menjadi kelemahan yang fatal. Dalam sejarah kehidupan di bumi, yang bertahan bukanlah yang terbesar, melainkan yang paling mampu beradaptasi. Arthropleura, sang raksasa dari dunia karbon, adalah bukti nyata dari hukum alam tersebut.